Nasution, Guru Besar Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, Sumatera Utara. Kepada ayahanda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama hormati guru kebanggaan kita. Semoga sehat panjang umur, Buya Muhammad Yahya, Mudir pimpinan Pondok Pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Semoga ini amal luar biasa bagi beliau dan manfaat bagi kita orang tua, berguna bagi anak-anak kita, bagi lingkungan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, negara kita. Ini pesantren, ini aset kita semua. Semoga beliau sehat panjang umur, murah rezeki, diberi Allah kesabaran. Inilah harta yang sebenarnya, inilah milik kita yang sebenarnya. Beliau sudah punya aset. Andaikan beliau nanti meninggal, dan pasti beliau juga pasti mati. Betul Ustaz? Insyaallah, bukan insya Allah, pasti suatu saat beliau mati. Tapi jangan dulu sekarang ya. Ini anak-anak ini, santri ini semua akan mendoakan beliau. Luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, yang mengalir terus sampai kita kembali kepada Allah. Ibu jangan sedih, saya tidak punya pesantren. Gak mungkinlah kita semua punya pesantren. Aset ibu nih anak-anak ini. Betul Bu? Ibu sudah punya aset. Nanti kalau ibu mati, ini insya Allah jadi harta berharga yang ibu tinggalkan, yang akan mendoakan kita. Karena kesibukan kita, kadang-kadang ibadah kita sedikit. Tahajud jarang, duha juga jarang, baca Quran tidak banyak. Lalu ketika kita mati, apa yang kita bawa? Nih anak-anak kita yang akan peduli kepada kita. Maka bersyukur kita pada hari ini kita bersama di pesantren yang barokah ini, pesantren yang mulia ini, yang tadi kita sudah membacakan Rotibul Atas sebagai bacaan isian rohani para santri. Inilah manfaat kalau mereka tinggal di asrama. Mereka dididik jiwanya untuk senantiasa zikir kepada Allah. Karena jiwa itu juga harus ditumbuhkan, harus dekat dengan Allah. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda li'as. Ilmu itu cahaya petunjuk. Kalau mati lampu gelap, terasa sempit. Maka ilmu itu yang akan menjadi penerang, penenang, hati jadi luas.
Kalau berilmu miskin pun enak, apalagi kaya. Ibu, anak-anak ini alhamdulillah mereka diisi dengan Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Hizbun Nawawi, Hizbun Nasar, Hizbul Izzah, Hizbul Zajar, Wirdul Latif, dan hizib-hizib yang lain yang luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan berkah beliau, dengan izin Allah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berdoa semoga ini terus berkembang, amin. Pesantren ini terus diminati anak-anak kita, karena akhir-akhir ini kita butuh pesantren, Pak. Di luar itu mengkhawatirkan, narkoba merajalela. Kalau ibu dulu membiarkan anaknya mau tidur tinggal lagu saja, Bila Israel, anaknya baru lahir lagunya Bila Israel. Tapi yang penting anaknya diam. Tapi kalau sekarang membiarkan anak cukup dengan HP, selesai. Mengkhawatirkan. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Ibu-ibu, saya bangga dengan kalian semua. Saya salut dengan kalian semua. Sekalipun rindu, sekalipun jarang makan bersama, insya Allah nanti makan bersama saja. Alhamdulillah. Bolehnya makannya kita sediakan atau di bawah? Oh, mas. Saya pikir makan lumbu. Tapi anak-anakku, masakan paling enak itu masakan mama, betul tidak? Masakan enak itu masakan mama, karena mama itu, ibu itu masak dengan hati, dengan cinta, betul tidak? Masakan mama itu lebih enak dari masakan istri, betul? Kalian tidak tahu karena kalian belum punya istri. Luar biasa masakan mama. Makanya mama ini panggilan ahli neraka. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka, amin. Wa yatasallal ashqiya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya juz 4. Wa yatasallal ashqiya, dan menghiburlah, wa bidzikri yatasallal ashqiya wa in al-khadunahumul hijab. Sekalipun siksa kepada ahli neraka itu tidak diringankan Allah, tapi ternyata ahli neraka juga mengingat Allah ketika mereka berada di dalam neraka, memanggil-manggil Allah, ya Hanna, ya Manna, karena itu sedikit rehat terhadap rasa sakit yang mereka rasakan. Sama dengan kita, kalau kita anak-anakku semua, yang paling enak ketika kita sakit manggil apa? Mama. Kalau di orang Mandailing, Uma. Betul. Karena oma itu melekat dalam hati. Mulai dari kecil kita sudah diajarkan Uma, Uma. Belum tahu apa-apa, Mama. Ayahnya datang, Papa, Mama. Papa, Mama. Apa-apa, jangan cemburu dong. Ya kan? Mama. Sehingga sebesar saya dan setua saya, ketika saya sakit, yang saya panggil Mama. Ma. Padahal saya tua, karena mulai dari dulu saya bergantung dengan emak saya. Mau mandi cari emak, ya kan, mau makan cari emak. Kita terlambat pulang ngaji tengah malam, mati lampu, yang kita panggil emak. Betul tidak? Cari sepatu emak, minta duit emak, ikut ke pasar emak beli sayur emak ikut. Jangan ikut. Oh mak sebentar, ikut. Jangan ikut. Kalau ayah kita mau ikut, ayah tak boleh. Ayah ikut. Pegang tak boleh. Makanya wajar kita dekat dengan emak, betul tidak? Maka setua saya ketika saya sakit, yang saya panggil emak, karena sekalipun tidak mengurangi rasa sakit, paling tidak saya rehat, karena panggilan emak itu menyatu bagi hidup saya, betul tidak? Sekalipun di dekat saya istri saya tak panggil istriku, jarang. Istriku,
Karena sokal mau doa gitu. Orang dia sokal nih. Jadi anak-anakku, kita hari ini berkumpul di tempat yang barokah. Saya salut dengan ibu mau berpisah dengan anaknya, mau menyekolahkan anaknya di pesantren. Saya bangga dengan kalian semua. Saya yakin insya Allah jalur kalian masuk surga bukan jalur zikir di atas sajadah karena kau lelah menyekolahkan anakmu, tapi saya yakin kalian masuk surga karena kalian semua berjuang untuk anak-anak kalian, sehingga anak-anak kalian insya Allah menjadi penghuni surga beserta kita semua. Karena enaknya bersamanya, enaknya bersamanya. Lebaran itu enaknya bukan baju barunya, bukan makan dagingnya, enaknya kebersamaannya. Maka kita ingin semua kita yang hadir pada hari ini sama-sama masuk surga. Jangan ayahnya masuk surga, emaknya masuk neraka, atau sebaliknya, ayahnya masuk surga, emaknya masuk neraka, ayahnya masuk surga. Sama juga. Kita ingin anaknya, ayahnya, emaknya masuk surga. Maka Allah berfirman, apa firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya sama-sama mengajak kepada kebaikan. Seolah-olah Allah mengatakan, usahakan kalian semua masuk surga. Maka saya hormati, kita muliakan Bapak Mudir, ada Bapak Wakil Bupati, beliau juga santri. Inilah yang kita butuhkan sekarang. Santri-santri itu jangan takut jadi polisi. Justru santri itulah yang diharapkan jadi polisi. Betul? Apalagi hafal Quran. Kau hafal Quran berapa? 30 juz. Lulus jadi polisi, asalkan tingginya sampai. Betul tidak? Mau jadi polisi tidak? Tidak mungkin ada di ustaz semua. Kalau tukang ceramah semua, kau ceramah sama siapa? Ada nanti jadi polisi, ada juga jadi poluan. Mau poluan? Ada? Bapak Wakil Bupati, santri. Bapak dari kepala dinas, orang-orang tua kita hormati. Maka kita pada hari ini bersyukur kepada Allah bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Semoga kita semua sekali lagi menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bersyukurlah kepada Allah karena Allah memilih kalian menjadi orang-orang yang akan menjaga agamanya. Betul tidak? Betul. Tidak semua manusia Allah pilih menjadi penjaga agamanya. Tidak semua Allah pilih menjadi ahli sholat tahajud. Tidak semua tetangga masjid menjadi ahlul masjid, karena tidak Allah pilih. Maka Allah, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan jadi baik, Allah ingin menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah ingin menjadikan hartanya barokah, anaknya barokah, usahanya berkah. Yufaqihu fid-din, maka dia beri paham terhadap agama. Artinya, siapa yang ingin Allah selamatkan, Allah dekatkan dia dengan agama. Maka anak-anakku sekalian, pegang HP tidak di pesantren? Facebookan tidak? Anak-anakku pegang partai tidak? Kasihan ya. Nanti kalau lebaran Idul Adha mengkodo ya. Kodo ya. Syukur, betul tidak? Kalian dipilih oleh Allah menjadi pencipta, penjaga agamanya. Tidak semua tetangga masjid jadi penghuni masjid. Tidak semua orang di Makkah khusyuk sholatnya. Tidak semua santri itu ahli zikir. Dan tidak semua orang kaya jadi ahli sedekah. Betul tidak? Semua Allah pilih. Maka alhamdulillah kalian juga dipilih Allah. Sama dengan jemaah haji kita sekarang sedang di Makkah. Insya Allah hari Jumat mereka akan pergi melaksanakan wukuf. Itu juga panggilan Allah. Tidak semua orang kaya naik haji. Maka Allah berfirman,
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah pilih siapa yang haji, Allah pilih. Maka kalian ini pilihan Allah. Senang tidak dipilih Allah jadi pegawai agamanya? Senang tidak? Ini yang bekerja di agama Allah ini gajinya tak banyak-banyak. Jadi pegawai masjid nanti insya Allah mau tidak? Mau tidak? Mau tukang azan. Itu gajinya tidak besar, tapi kalau di apa Pak? Di kabupaten bisa ada Pak gaji untuk tukang azan. Rencana. Yang pasti di tempat kita tidak ada. Di tempat kita tidak ada. Imam di tempat kita tidak digaji. Tapi itu orang-orang ikhlas. Orang-orang yang insya Allah Allah selamatkan. Maka di hari kiamat nanti tukang azan itu lehernya panjang-panjang. Nah, kalau ada orang yang tukang azan, bayangkan dia. Ini suamiku lehernya panjang. Artinya apa? Dia tidak nanti sulit di hari kiamat. Dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah. Jadi pegawai masjid, guru madrasah, imam khatib, tukang doa, kita siap? Siap tidak? Siap. Memandikan mayat siap? Siap kita. Pahalanya besar insya Allah. Sekalipun di dunia tidak banyak gajinya, tapi di akhirat Allah sediakan. Sama dengan kita guru-guru agama, bapak-bapak, saudara-saudaraku, anak-anakku. Kita di pesantren ini termasuk saya gajinya tidak besar-besar. Tidak sama dengan PNS. Yang besar gajinya mudirnya. Oh iya. Karena dia punya sekolah. Betul dong. Kita guru-guru madrasah ini gajinya tidak besar, tapi berkah. Betul tidak? Tapi berkah. Walaupun tidak kaya amat, tapi tidak nampak menawan. Betul tidak? Kenapa? Karena Allah muliakan hidupnya. Maka ibu, sekalipun anaknya sekolah pesantren, jangan takut melarang. Dia akan dijaga oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah, dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita hadir di tempat yang mulia ini. Saya tidak membawa ilmu ke sini. Di sini gudang ilmu. Anak-anak kita punya ilmu, kiai kita punya ilmu. Saya tidak bawa ilmu. Yang saya bawa hanya pada hari yang mulia ini 4 hal. Insya Allah 10 menit lagi selesai. Nampak-nampaknya sudah lapar ini. Betul tidak? Betul. Yahtajul amal ila arba'ati asya. Amal itu butuh 4 hal. Amal itu butuh 4 hal. Ibu, kita harus beramal. Amal itulah modal kita menghadap Allah. Menghadap Allah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Tahajudmu, itulah modalmu. Syukur Bu, anak-anak ini dibawa tahajud. Sementara ibu-ibunya jarang tahajud, anaknya tahajud. Mereka dibawa hafal Quran. Emak-emaknya paling tiap hari dari kul ke kul. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Duhur. Tapi di pesantren mereka baca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran. Ada tahfiznya juga Bu ya? Aduh, mau bisa mandil bisa juga Bu. Ini anon. Ada tahfiznya. Siapa yang sudah hafaz 30 juz? Saya tes, biarpun saya tidak hafaz. Siapa yang hafaz 20 juz? 1 juz. Hebat itu, nakun B. Tidak banyak. Itulah enaknya di pesantren. Oma-oma hanya sebagian banyak yang tak bisa baca Quran. Kalau dia baca Yasin semua, dan yang dibacanya terjemahnya, tulis latinnya. Yasin, wal Qur'anil asin, innaka laminal mursalin,
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوم ما أنزل آباؤهم. Buat banyak yang begitu tak pernah dia tahu Al-Quran, tapi dia mengajak anaknya ke pesantren. Inilah luar biasanya oma-oma. Saya tahu oma-oma yang di sini tidak banyak tamatan pesantren dari wajahnya. Karena wajah-wajah anak pesantren itu geminya mengkilat. Oma-oma ini ada yang bilang ada yang percaya, tapi anak-anak kita percaya betul. Kenapa? Karena mau tidur Al-Qas, Yasin, Tabarok, betul tidak? Salawat, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Masya Allah. Kenapa mengkilat wajahnya bersinar? Muhajjalina min athari sujud, karena dia sujud. Alhamdulillah, mak ini tidak banyak tamatan pesantren, tapi anaknya tamatan pesantren. Syukur tidak? Kalau anakku pulang, nanti hari apa pulang dia? Hari Ahad, insya Allah pulang. Puasa Arafah tidak? Sudah berapa puasanya? Buya sama bapak bagi bupati tidak puasa, kalian puasa tidak? Jangan puasa, mak datang. Masa dibawa sambal ikan tori kau puasa? Nanti makan sama mak ya, berbuka tengah hari nggak apa-apa. Allahumma laka syukur bika amantu wa la syukur. Alhamdulillah, untung mak datang. Ibu bapak yang saya muliakan, ini kita pengajian anak-anak ya Bu ya. Gak usah kecet mati lah. Anak jangan cerita-cerita mati lah sama anak. Tapi kalau kita yang nenek-nenek semua yang mengaji, gak usah kita ketawa-ketawa lah. Kita buat nangis-nangis saja. Ini anak-anak kita buat nangis-nangis bahaya ini. Turun imunnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mak tidak tamatan pesantren, betul tidak? Mak tidak pernah mendidik pelajaran agama, tidak tahu apa-apa. Quran paling yang dapat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Paling dapat sampai al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Sampai dapat sih. Tapi anakmu kau berikan kepadanya ilmu agama. Maka ibu bapak yang saya muliakan rahimakumullah, amal itu butuh 4 hal. Sebanyak apapun kau beramal, sebanyak apapun kau berzikir, sebanyak apapun kau beribadah kepada Allah, kalau tidak ada yang 4 ini, tidak ada nilai amalmu. Maka apa yang pertama ibu bapak? Al-ilmu. Apapun amalnya, termasuk menyuratkan mak ini punya amal, punya ilmu. Ada di tempat kita disuruh dia menyuratkan emaknya, masuk dia ke mimbar, ditaruhnya maknya di belakang. Ini mau bodoh apa yoi? Masa dia tak pernah menyuratkan orang, ya kan? Subhanallah, inna lillahi wa inna. Ini yang akan menyuratkan kau. Karena kalau mak meninggal, yang menyekolahkannya bukan bapak ya, yang menyekolahkannya bukan bapak. Kalau kalian nanti meninggal anak-anakku, yang menyolatkan kalian jadi imamnya bukan suamimu. Siapa yang menjadi imammu? Anakmu. Suami itu nomor sekian. Kenapa harus nomor sekian? Karena yang dituntut menyolatkan dia adalah nasabnya, anaknya, cucunya, saudaranya, ayahnya. Suaminya belakangan dia. Langsung soalin dia, saya kalau meninggal istri saya berbelanjangan. Yang menjadi imam bukan Mustaqudin, yang menjadi imam anak saya. Kenapa tidak saya? Karena yang ada ikatan darah, hati, cinta itu anak saya, bukan saya. Karena saya dengan istri saya ikatannya cuma satu, qabiltu nikah. Aku terima nikah. Insya Allah setelah meninggal istrinya pasti
qabiltum kahaha lagi. Pasti aku terima lagi, betul tidak? Siapa yang kehilangan anaknya, maka doa anak itu lebih khusyuk. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Betul. Waqrim nudulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Sambung. Wa nakkiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-das wa badil hadaran khairan min dariha. Alhamdulillah, kecil-kecil udah dapat. Ayah-ayah kau banyak yang tak dapat. Coba dulu ayah. Saya emak-emak pernah ngaji di TK. Ngaji yang paling berat di TK. Saya bilang begini, siapa yang diam saya kasih 10.000. Diam. Tunjuk tangan jujur. Siapa yang pernah melihat anak ayahnya makan di bulan Ramadan? Hampir 2/3 nunjuk. Ini sedang ujung paling ayah dia makan bulan Ramadan. Tahun. Makanya kalau anak-anak jangan ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Nah, nanti datang emaknya malu dia. Allahumma qfir. Yang menjadi imam ini, apa yang kita butuhkan ketika kita baca Quran, ketika kita berwudu, ya kan? Wudu. Apa arti wudu? Apa arti wudu? Apa arti wudu? Al-husn wal jamal. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, al-husn wal jamal, indah dan cantik. Maka orang yang berwudu itu insya Allah akhlaknya cantik, wajahnya indah. Pernah melihat kampung-kampung yang tak pernah berwudu? Pernah. Kebetulan dia tidak Islam. Gimana mukanya? Bukan menghina, artinya lebih cantiklah kampung-kampung kita, ya kan? Ada. Apa yang kita lakukan pertama? Al-ilmu. Kalau kita mau beribadah, ilmu. Banyak orang berwudu tak sampai ke sini ke sikunya. Banyak orang berwudu jarang. Mana sah? 20 tahun itu berwudu tak sah. Tapi berwudu. Berwudu. Dari atas duluan dulu ya. Dari atas. Ini apa namanya, jambak tali tudung. Ini perempuan ini harus dicuci. Ini kadang-kadang berwudu dia ditaruh rambutnya ke belakang telinganya, tidak sah. Kalau panjang ini jambaknya itu dipotong. Biar sah. Ini nanti ajarin emak-emak ya. Jari berwudu. Sampai ke sini, ini taruh ke sini karena ini anggota wudu, jenggot. Itu anggota wudu. Ini ke tahi mata. Sampai ke hidung. Jadi itu ilmu. Kalau beribadah punya ilmu. Baca Quran, apalagi kita bulan Ramadan tadarusan, harus punya ilmu tentang apa? Tajwid, apa itu ikhtilaf, betul tidak? Apa itu idgham, apa mad lazim, apa mad mustaqil kalimi, ada nama apa namanya mad iwad, apa waqf lazim, ada apa waqf jaiz, betul tidak? Itu ilmu. Kalau mau sholat ilmu, banyak orang sholat tapi tidak sah sholatnya karena dia tangannya bergorak-gorak. Sami Allahu liman hamidah. Dia tidak tahu tumakninah, betul tidak Bu? Tidak dia tahu tumakninah. Jadi kita kalau beribadah butuh ilmu. Di dunia saja butuh ilmu, betul. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Maka ilmu itu ainnya kayak mulut yang terbuka, betul? Betul. Apa itu artinya? Ilmu, orang menuntut ilmu tidak boleh puas sampai tua, tetap menuntut ilmu. Lamnya ke atas,
tinggikan cita-cita wahai anak-anakku. Nanti setelah tamat dari sini sambung ya, sambung. Anak-anakku semua nanti sambung. Ini banyak omak-omak yang melarang anaknya menyambung. Ngapain kau kuliah-kuliah, ujung-ujungnya jadi emak-emak? Betul tidak? Habis S1, S2 jadi omak-omak, tak kerja pun tak bisa. Habis duit saya 100 juta, kau jadi bidan desa, tak jadi kerja, habis duit tak ada gunanya. Apalagi bidan desa tak laku sekarang, kenapa orang tak mau lagi beranak? Betul tidak? Cukup 2, maka banyak bidan desa yang nganggur, banyak perawat yang tak kerja. Kau jangan kuliah, kalau kau kuliah nggak ada gunanya, ujung-ujungnya jadi omak-omak. Betul tidak? Jangan larang. Tuntut ilmu. Ilmu itu paling tidak kalau dia nanti S1 jodohnya S1. Betul tidak? Kalau dia S1 mana berani tamat SD? Maharnya S1 itu lebih tinggi. Kalau SD sampai kelas 5 insya Allah 6 juta dapat. Kalau SMP 15. Tamat SMA 21,5. Awal 21,5 insya Allah 20. Kalau S1 yang dapatnya S1 insya Allah bisalah kita nego lah 45, 40. Kalau S2 60. Kalau PNS tak tahu saya. Paling tidak kau dapat ilmu lebih berharga, lebih mulia di sisi manusia, di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita punya derajat, punya martabat, apalagi di sisi Allah. Nanti kuliah ya anak ya, kuliah. Anak-anakku silahkan kuliah. Mak saya tak sanggup, ayah saya tak sanggup, mandiri. Apa yang kau dapatkan di sekolah ini, itulah pergunakan. Banyak tamat pesantren jadi tukang azan, betul tidak? Banyak tamat pesantren tukang azan jadi imam masjid. Di pesantren tak pernah dia jadi imam, tapi barokah setelah dia tamat dari pesantren, dia merantau kuliah jadi imam. Padahal di pesantren tak pernah jadi imam. Itulah barokah. Jadi ibu bapak, yang pertama kalau kita beramal harus punya ilmu, harus punya ilmu. Maka mulai dari kecil kita kasihlah ilmu yang baik kepada anak-anak kita. Bersyukurlah ibu-ibu semua, berzikir punya ilmu. Banyak orang tahlilan tak tahu kita geraknya. Ada yang geraknya begini, la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah. Kacak-kacak kau ikut lah ya kan. Punya ilmu, harus punya ilmu. Jadi mau zikir, apa zikirnya pagi? Subhanallah wa bihamdi. Ibu-ibu kalau berzikir tak usah yang sulit-sulit, Bu. Ambil yang sedikit-sedikit, tapi usahakan rutin, tidak pernah nggak usah banyak-banyak. Ibu-ibu yang sibuk-sibuk nggak usah banyak-banyak. Kata Ustaz, kalau kita sholat subuh berjamaah atau kita sholat subuh di rumah, lalu kita tidak keluar dari tempat sujud kita sampai datang Isra, sampai duha, dapat pahala haji dan umrah. Itu bagi ibu-ibu yang tak kerja. Kalau yang masih punya anak yang sekolah SD, suaminya kerja, jangan pakai, jangan kerjakan. Nanti tengah 7 suaminya mau berangkat, anaknya mau sekolah, dia masih berzikir. Udah masak, subhanallah. Masih sekolah, la haula wa la quwwata illa billah. Mengendahan kau ya hayyu ya qayyum. Maju sarapan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Babani. Ada masanya berzikir. Anak-anakku, tuntut ilmu ke guru-guru kita, ambil ilmunya. Biarpun sekarang belum bisa kau amalkan, tapi catat di agenda. Nanti kau pulang bisa kau amalkan. Ya. Ada masanya kita beramal. Anak-anakku kalau masih anak muda, kalau suluk ada bahayanya. Kan banyak persulukan. Anak muda suluk itu agak bahaya. Nanti menunduk terus, unduk saja.
Kata emaknya, kapan kau kawin? Nak, udah 35. Emak, perempuan itu mengganggu kita beribadah. Yang menjadi biang keroknya perempuan. Padahal dia yang warak-warak tangguh. Perempuan itu agama sahnya, betul tidak? Tuntut ilmu, minta ilmu dari guru-guru kita, minta barokah. Ya, silahkan berakhlak, tak usah pintar. Kalau menghafal kitab itu tidak akan mungkin dihafal semua. Kau bukan level Imam Syafi'i, betul tidak? Gak bisa dihafal. Tidak usah stres. Aku Ustaz tak bisa menghafal Quran, gak apa-apa. Karena ayahmu pun tidak pintar-pintar amal. Umakmu kalau kelompok dulu. Kalau mau ingin kau pintar, makan apel jarang, makan anggur tak pernah, kasih susu nggak hidup. Mana bisa kau pintar? Yang penting tamat. Kita di Purba juga begitu. Nah, kau tak usah pintar, tapi usahakan aksen saya jangan kotor. Pokoknya kau datang, tapi usahakan kau jangan tidur waktu datang saya. Pokoknya tengok saya. Insya Allah barokah. Yang penting tahu, tidak usah pintar. Karena pintar itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tidak usah hafal semua kitab. Tidak ada apa dia yang boleh berilmu. Barang benih susu deh. Kemarin pindah belum harum dong. Daun ubi sama kacang banyak apalah vitaminnya. Ada ikan koi sama tempe. Sekali ikan daun. Karena kau kasih pun 500 dah, kau minta daging. Betul tidak? Itulah santri. Santri itu siap tempur. Nanti setelah besar, miskin tidak masalah. Kaya siapa takut? Betul. Itu udah biasa makan tidak enak. Udah biasa hidup apa adanya, betul tidak? Itulah pendidikan rohani. Bersyukurlah kau di sini anakku. Berapa banyak kumbang-kumbang, bunga-bunga yang hampir mekar, layu mulai jatuh ke tanah karena pergaulan bebas, betul tidak? Orang tuanya malu, ayahnya malu. Kenapa anak gadisnya jam 11 malam baru pulang? Jarang baca Quran, di tangannya HP. Allah tidak pilih dia menjadi orang yang gemar sholat tahajud. Allah tidak pilih dia orang yang gemar sholat berjamaah. Tapi Allah biarkan dia tiap hari berganja, sabu-sabu, tidak sholat berjamaah. Tapi anak-anakku dari segi pakaiannya putih-putih semua. Masya Allah. Ini jadi besar jadi menantu idaman. Ini jadi menantu idaman. Walaupun tak dapat tak masalah. Emak-emak juga jangan banyak target. Itu kau sekolah nomor 20 saja. Masa kamu 30 kau? Tak usah target-targetkan. Iya kan? Kau diri dong. Biarin aja. Yang penting kau sekolah di situ, mata pening, belajar aku kasih. Pokoknya jangan di rumah. Kau pun mau makan kalau di sini. Ada anak-anaknya sekarang berantem, bukannya berantem karena kurang, berantem karena HP. Satu ingin game, satu mau YouTube. Jadi cari ilmu, ayah-ayah ilmu. Mau baca Yasin ilmu. Ibu-ibu ada wirid Yasinnya tidak? Ada wirid Yasinnya tidak? Jangan tidak ikut, harus ikut wiridnya. Wirid Yasin itu enak bu. Apalagi kita tahu makanannya. Umat Rasoki nanti datang ya ke rumah saya ya. Kenapa di rumah saya kita wirid Yasin? Saya udah masa sakit bu. Alhamdulillah. Di Yasinnya masih ngantuk-ngantuk, di doanya malas, baru dimakannya semangat. Tidak apa-apa. Wirid Yasin, ilmu. Mau sholat ilmu. Banyak orang sholat tidak sah sujudnya. Banyak orang sholat tidak sah rukuknya. Makanya kalau orang mau manasik haji 2 tahun manasikku, maka kita butuh ilmu. Anak-anakku tuntut ilmu. Kalau rindu itu biasa, ya kan, namanya juga kita rindu sama mama, ya kan, betul tidak? Yang biasa tidur di peluk emak, yang biasa makan apa adanya, nggak ada aturan.
tapi itulah membuat kita akan jadi orang hebat kalau kita mulai dari kecil menjadi orang yang disiplin. Yang kedua, kalau kita mau beribadah, beramal kepada Allah, selain punya ilmu harus sabar. Sama dengan menuntut ilmu, sabar. Betul? Sabar. Kalau tidak sabar tidak akan tahan. Wa basyiris sabirin. Sama dengan puasa bulan Ramadan, puasa bulan Zulhijjah. Sabar tidak? Haus tidak? Haus. Berbuka enak tidak? Ada orang terlambat berbuka? Nah, 5 menit lagi sudah standby. 2 menit lagi pegang kurma, 1 menit lagi dekatkan ke mulut. Tak bunyi-bunyi sirene, marah dia. Ini mau pulang padahal dia yang tak sabar. Tapi enaknya begitu. Maka sabar. Sabarlah kau beribadah. Bangun tengah malam. Kata Nabi dalam kitab Mustalahul Hadis, siapa yang ingin melihat kemuliaan seseorang, kedekatan dia dengan Allah, kecintaan Allah kepada dia, maka lihatlah bangun subuhnya. Tengok bapak-bapak, suaminya bu, senang tidak bangun subuh? Jam berapa? Wabak kita setengah pintunya. Mau melihat orang mulia atau tidak? Bangun subuhnya. Tak usah pakai alarm, dia akan dibangun Allah sendiri. Wassalli billail wan nasu niyam. Salat malamlah saat manusia sedang tidur, itulah kemuliaan. Apalagi salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah. Ini kadang-kadang alasan, kenapa tak salat subuh berjamaah ke masjid? Jauh Ustaz. Jauhan mana daripada kebun sawitmu? Oh, jauh sawit Ustaz. Tapi ke sawitnya dekat, ke masjid tak dekat. Itulah makanya hati perlu tahu taubat. Apa yang membuat kita itu semangat beribadah? Tidak banyak dosa, tidak banyak melihat yang haram, tidak banyak menceritakan yang haram, tidak berbuat yang haram. Insya Allah gairah ibadah itu akan muncul di dalam hati kita. Maka kalau kita payah sholat malam, payah baca Quran, apa salahnya? Salahnya barangkali tadi siang kita berdosa. Maka ibu bapak harus sabar. Anak-anakku sampai tamat sabar, tapi aku rindu itu cobaan. Ibu ya, sabar dihukum tidak apa-apa. Kalau emak tak mau anaknya dihukum, bikin pesantren sendiri. Kau gurunya daftar sama kau, bikin kurikulummu, bikin semestermu. Habis kelas 1 masukkan ke kelas 2 daftar. Kau gurunya kelas 3 bikin ijazahnya, daftar sama kau alia. Kau gurunya bikin kurikulum sampai S1 dia. Habis S1 melamar sama kau, kasih dia sawit sekali. Baik sekolahmu. Kalau kami dulu waktu kecil-kecil kayak kami tua-tuanya belajar alif-alif saja, sampai kami 1 tahun, kalau tak dapat dipukul gurunya. Kita ngadu sama ayah, Pak itu kok guru ya? Tambah lu tuhun di sini. Itu yang ditambahnya, jangan sekarang. Mana yang ditokoknya? Kepalamu. Ayo ke rumah sakit. Visum. Awas dia. Ada buktinya, dilaporkan ke ustaznya, bayar 3 juta. Anaknya pasti hancur dan melarang. Kenapa? Karena dia merendahkan gurunya. Jadi balik pukul kalau anakku jangan ada. Aku tak pernah kupukul. Aku tak pernah marah sama ayah anakku. Makanya anakku bandel. Ya kan? Aku saja sama suamiku tak pernah bertengkar. Itu karena kalian dua sama-sama bodoh. Kamu cuma mestong kalau kena udah punya anak foto dua-dua. Kalau pintar banyak argumen. Ada yang bilang begitu. Aku sama suami istriku tak pernah bertengkar. 30 tahun kamu udah sama-sama Ustaz. Tak pernah bertengkar. Ya Allah. Oh, cuma dua. Kalau sama-sama pintar pasti punya argumen. Betul tidak? Tidak dibiarkan. Jadi ibu bapak harus sabar tidak membelanjai anak. Sabar tidak haji. Kau bukan karena anakmu, Pak, kau sudah haji. Kalau bukan karena anakmu, kau udah umroh. Kalau bukan tidak karena anakmu, kau sudah beli Fortuner. Kalau bukan tidak karena anakmu, tiap hari kau bisa makan bakso. Emak jarang makan bakso, tak pernah makan daging.
berkurban tak pernah makan daging kurban tiap hari raya. Insya Allah hari Isnin kita makan daging kurban. Yang bisa puasa 10 hari, puasa 10 hari. Ya Bu ya. Aku tidak bisa puasa 10 hari Ustaz. Kinomatnya 2 hari. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Apa itu Tarwiyah? Hari merenung. Ibrahim bermimpi menyembelih anak. Maka dia duduk termenung. Kenapa saya sembelih? Asokoyo. Kenapa aku sembelih? Rupanya dulu dia pernah cerita ketika dia berkurban 3.000 ekor, 3.000 kambing, 300 lembu, hampir 50 unta. Orang heran, malaikat takjub. Ibrahim luar biasa. Apa kata Ibrahim? Itu mah kecil, itu kan yang punya Allah. Kalau perintah Allah mana pernah saya tak mau. Andaikan saya punya anak pun Allah perintahkan saya sembelih, saya sembelih anak. Tuhan, koyok anak ni koyok mau perintah Tuhan. Allah ingatkan beberapa tahun, makanya jangan salah cerita. Nanti aku jadi DPR, ini saya buat jembatan. Padahal di situ tak ada bendera. Ada paret. Katanya nanti kalau saya aku DPR, dari sini ke sana saya buat jembatan. Paret utara. Bikin paret dulu baru jembatan. Nanti kalau saya jadi DPR, majelis taklim kalian tinggal telepon saya. Kalau masih rumah sakit, telepon saya. Ibu bapak, akhirnya Allah ingatkan puasalah hari 9. Bu ya, kalau tak bisa 8, puasalah hari Senin. Hari Ahad. Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Hari mengenal, hari mentafakuri diri, hari memikirkan perihal hati diri kita. Puasa. Aku juga tak bisa Ustaz puasa hari 9. Aku sibuk Ustaz, minumannya malamnya takbiran kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir pun tak bisa. Minumannya hari Isnin kau imsak. Kau imsak tuh, jangan makan sebelum sholat hari raya. Betul. Makanya khotib-khotib ini kalau hari raya Idul Adha jangan panjang-panjang. Ini rakaat pertama dibuatnya. Allahu Akbar. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Bukan pertama. Bukan paduan amma yatasaalun. Orang insya khutbah lagi dia seperti setengah jam. Itu tak tahu diri, jangan-jangan khotibnya sudah makan duluan. Makanya aku tak sanggup Ustaz imsa, karena aku harus minum teh manis, minum obat setiap pagi setelah subuh. Silakan sholat hari raya. Sholat hari raya pun tak ikut kau, minomatnya kau ikut berkurban. Aku tak punya duit Ustaz berkurban, bantu orang berkurban. Membantu pun tak ikut dia, minomatnya makan daging kurban. Makan daging kurban pun dilarang dokter. Innalillah. Jadi ibu bapak harus sabar kau bangun tengah malam, karena kau tidak tahan di dalam kuburmu. Sabar kau baca tabarok setiap malam, insya Allah tenang di dalam kubur. Sabar baca yasin setiap malam, insya Allah dosa-dosamu diampuni Allah. Sabar baca idza waqa'atil waqi'ah, sabar berselawat 1000 setiap malam. Kenapa aku rindu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku mengingat dia. Apa buktinya kita mengingat dia? Aku doakan dia melalui selawat. Sabar Bu, sabar membelanjai dia, sabar berselawat, sabar untuk membaca Quran. Di dunia insya Allah kita bahagia. Ibadah juga sabar, jangan mau cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar, tahan. Maka kata Imam Al-Ghazali, la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqah. Tidak disebut ibadah kecuali dia sulit. Sulit tidak membaca Quran. Lebih sulit baca Quran atau baca Facebook? Facebook. Lebih sulit baca Quran. Kalau kita cerita-cerita sama orang pasti tahan 2 jam. Tapi ngaji 1 jam tidak tahan. Insya Allah selesai.
Bapak yang dimuliakan Allah, ibadah itu harus sabar. Anak-anakku dalam menuntut ilmu sabar. Yang ketiga, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Harus ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Supaya kita ikhlas, pandanglah semuanya datang dari Allah. Kita ini ibarat wayang. Apapun yang kita lakukan bukan kita. Apa yang menggugurkan amalmu? Yang menggugurkan amalmu ketika kau memandang itu datang daripadamu. Sehingga kau memandang dirimu hebat. Sehingga memandang dirimu hebat. Sehingga kau melihat dirimu lebih. Disitulah hancurnya ibadah. Kalau kau menanam, kalau kau berkebun, pagar dia supaya tidak hancur. Apa pagar ibadah? Pandanglah wa yaro annal amala minallah. Pandanglah amal itu datang dari Allah. Aku ruku, Allah yang buat. Aku bisa khatam Quran 10 kali di bulan Ramadan, Allah yang menghendaki. Aku bisa ngaji, Allah. Semua milik Allah, semua milik Allah. Jangan pandang apapun datang daripadamu, supaya apa yang kau kerjakan itu menjadi abadi bagimu. Bapak, yang terakhir, niat. Ketika kita berniat seperti sholat, Allahu Akbar, berniat. Kecuali kurban. Kalau siapa yang berkurban, walaupun tidak berniat dia waktu menyembelihnya, sah. Itu kurban. Tapi kalau haji umrah butuh niat, istinja kita butuh niat. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berterima kasih kepada Ustadz kita, kiai kita yang kita banggakan, Ustadz Buya Muhammad Yahya, yang sudah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Saya di sini tidak bawa ilmu yang banyak, karena ilmu itu ada pada guru kita semua. Kita tidak punya ilmu, tapi yang saya syukurkan adalah kita bersilaturahim. Semoga kita semua bersama-sama nanti di hadapan Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, rawat anakmu, jaga dia, itu amanah. Jangan kau masuk neraka gara-gara anakmu. Betul Bu? Jangan kau masuk neraka gara-gara anakmu. Jangan masuk neraka gara-gara anak. Itu saja. Tapi saya yakin kalian semua akan masuk surga, karena amanah Allah ini sudah kau jaga dengan memasukkan di pesantren. Tinggal satu lagi, doakan mereka dalam sujudmu, doakan mereka dalam tahajudmu, doakan mereka di dalam duhamu. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin, berikan kepadaku anak yang saleh. Kalau aku nanti mati, ya Allah, jaga imannya, karena ini fitnah akhir zaman. Karena sekarang kita sudah sampai di akhir zaman, sudah dekat Dajjal datangnya, semua tanda-tanda hari kiamat sudah datang. Saya yakin ini anak-anak ini akan sampai kepada fitnah akhir zaman. Maka saya khawatir imannya. Kalau kalian semua insya Allah sebentar lagi mati, yang kita takutkan ini, gimana kalau kau mati? Siapa yang menjaga imannya? Siapa yang menjaga akidah? Siapa yang menjaga agamanya? Siapa yang menjaga imannya? Fitnah akhir zaman datang Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, peperangan demi peperangan, perang dunia ketiga, datang Dajjal. Saya setiap saya ingat, saya sering menangis kepada anak saya. Lagi saya tengok mereka dulu berbalik, tidak tidur. Ya Allah, kalau aku masih hidup, insya Allah saya selamatkan dia dengan izin. Kalau aku mati, gimana anak-anakku? Ya Allah, sambutkan mereka ya Allah. Sekarang saja kalau tidak dibangun, tidak membangun, apalagi tidak ada yang membangunkannya. Sekarang saja kalau dia tidak disuruh, tidak bekerja, apalagi tidak ada yang menyuruh. Maka doakan mereka dalam doa, dalam sholatmu, karena doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa kedua orang tua. Anak-anakku, doakan orang tua kita supaya sehat-sehat, panjang umur, amin. Yang masih ada orang tua, yang masih punya ayah, yang punya emak, cari barokah kepada mereka dengan cara berbakti kepada mereka ya. Mereka sudah berjuang untuk kau sampai kau 3-4-5 tahun di sini. Semoga orang-orang tua kita dengan apa yang mereka korbankan, kita doakan dalam tahajud kita. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda